Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Nabila, perwakilan dari kelompok Abu Sofyan, akan mempresentasikan materi tentang sejarah kerajaan Islam di Banjar. Kesultanan Banjarmasin merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri antara 1526 hingga 1905 Masehi di Banjarmasin. Mulanya kesultanan ini terletak di wilayah Banjarmasin, meski pada perkembangannya sempat berpindah-pindah ibu kota hingga ke Martapura. Pada abad ke-15, Kalimantan Selatan masih di bawah pimpinan Kerajaan Daha. Pangeran Tumenggu sangat memusuhi Pangeran Samudra karena wasiat yang ditinggalkan Raja Sukarama agar Pangeran Samudra menjadi tahta kerajaan selanjutnya. Karena Pangeran Samudra merasa keselamatannya terancam, Pangeran Samudra kemudian memilih meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan di pesisir pantai Serapat, Kuin, Belandia, dan Banjar. Seorang pengusaha bandar yang telah memeluk Islam, setelah berunding dengan Pati Balit, Pati Belitung, dan Pati Kuin, mereka bersepakat mengangkat Pangeran Samudra menjadi Raja Banjar pada tahun 1526 di Banjarmasin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dari kelas X IPS 1. Pangeran Samudra meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kerajaan Demak mau membantu asalkan Raja Banjar beserta rakyatnya mau memeluk agama Islam. Samudra pun menerima syaratnya. Kerajaan Demak pun mengirimkan pasukan bersenjata dan penghulu bernama Khatib Dahyan untuk mengislamkan kerajaan Banjar. Kerajaan Daha pun dapat terkalahkan. Pangeran Tumenggung mengakui Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Sejak saat itu Kesultanan Banjar berdiri dan daerah-daerah lainnya pun mulai tunduk. Pangeran Samudra pun kemudian menjadi Sultan Suryansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arul Maulana Abrori dari 10 IPS 1 dari perwakilan kelompok Abu Sofyan. Banjarmasin, ibu kota kesultanan yang berkembang menjadi bandar perdagangan yang besar. Banjarmasin yang saat itu merupakan ibu kota kerajaan menjadi bandar perdagangan yang besar didukung letaknya yang strategis serta sumber daya alam yang sangat kaya, membuat para pedagang yang dari berbagai suku datang untuk mencari bahan dagangan mulai dari lada hitam, damar, rotan, emas, intan, madu, dan kulit binatang. Khususnya lada hitam yang saat itu memiliki nilai dagang yang sangat tinggi di perdagangan internasional. Nama Banjarmasin mulai masyhur. Belanda pun mengirimkan ekspedisi untuk menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan Banjar pada tahun 1603 Masehi. Sayang, kesan buruk yang diterima pedagang Banjar membuat usaha Belanda itu gagal. Belanda menjadi sangat berambisi untuk menjalin hubungan dagang dan menguasai Kesultanan Banjar. Berkali-kali ekspedisi yang dikirimkan Belanda pada tahun 1606 dan 1612 selalu gagal menjalin hubungan dagang, meski Belanda sempat berhasil meluluhlantahkan pusat pemerintah Kesultanan Banjar hingga harus memindahkan ibu kotanya ke Martapura. Ambisi Belanda mulai menemukan titik temu ketika terjadi konflik perebutan tahta antara melihat peluang untuk menanamkan
pengaruh Belanda mendekati sultan terjadilah untuk memberikan bantuan. Berkatnya Sultan Tamjidillah berhasil membuat Pangeran Aminullah keluar dari istana Banjar atas bantuan dan jasanya. Belanda membuat Sultan Tamjidillah mendatangkan perjanjian perdagangan lada hitam pada tahun 1747 Masehi dan mendirikan kota di Tabanio. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Sofyan. Dihapuskan secara sepihak oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 11 Juni 1860. Seiring dengan kuatnya cengkraman kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Istana Banjar, serta konflik perebutan kekuasaan antara Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah membuat Belanda memiliki celah untuk menghapuskan kesultanan ini secara sepihak.